Hai, Assalamualaikum teman-teman Kamadun TV. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dan hari-hari Anda menyenangkan. Referensi desain kandang kambing kali ini memilih konsep semi umbaran. Desain ini merupakan versi kedua. Jadi untuk ukuran kandang dan tanah yang dibutuhkan sama saja dengan versi yang pertama. Yang membedakan hanya tampak depan dan struktur bangunannya. Tonton terus video terbaru dari channel Kang Adon TV karena membangun farm impian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Adon TV, channel yang membahas seputar desain kandang kambing, domba, dan sapi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke segmen ukuran kandang. Ini ada sebuah referensi desain kandang kambing dengan konsep semi umbaran. Sebenarnya desain ini merupakan versi kedua, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengikuti video-video yang ada di channel Kang Adon TV, itu ada satu video yang sekarang sudah 41.000 view ya. Tapi di gambar tersebut masih ada beberapa kekurangan, terutama di struktur bangunan dan di struktur atap. Nah, sebagai rasa tanggung jawab, ini saya coba menggambar versi kedua. Jadi untuk ukuran tanah beserta ukuran kandang tidak saya rubah. Jadi ini lebih ke perubahan apa ya, tampak depan beserta kekurangan, terutama di struktur atap dan struktur bangunan. Tapi sebelum saya masuk ke detail ukuran kandang, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu support, yang sudah menyempatkan waktunya ya menonton video referensi kandang kambing, domba, dan sapi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi sekarang kita masuk di segmen detail ukuran kandang. Nah, kandang tersebut itu berukuran 25 meter kali 30 meter. Jadi ini gambar udah setahun lebih. Tapi yang teman-teman lihat ini adalah versi kedua. Kali ini tidak ada fasilitas pendukung ya di farm ini. Kita fokus di kandang saja. Oke, jadi kandangnya itu berukuran 6 meter kali 18 meter. Jadi yang warna biru ini adalah ruangan kandang kambingnya. Ukurannya per kotak itu dapatnya 2 kali 6. Terus yang warna hijau yang di tengah ini nanti merupakan akses jalan sekaligus akses memberi pakan kambing. Nah, di lebar 2 meter itu nanti akan kepotong wadah pakan sisi kanan dan sisi kiri, yaitu 40 cm. Jadi nanti di sini dapatnya bersihnya itu 120 cm, teman-teman. Nah, kemudian yang warna biru muda ini merupakan umbaran. Jadi umbarannya 6 kali 6 ya, rata ini ya, 1, 2, 3 ini 6 kali 6. Yang sisi kanan juga sama, 6 kali 6. Kemudian yang warna hijau ini adalah area kosong. Nah, nanti di bagian pinggir-pinggir ini sama di belakang ini akan ditanam ketersediaan pakan, baik itu rumput ataupun rambanan ya. Jadi nanti akan ditanam. Kita fokus kali ini fokus di kandang saja. Tidak ada fasilitas pendukung yang kita akan bahas. Mungkin nanti di versi ketiga, teman-teman ya. Jadi itu saja mengenai pembahasan detail ukuran kandang. Selanjutnya kita akan masuk ke struktur bangunan. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke ini ya, struktur bangunan. Denah yang ini yang sudah kita bahas, ini kita tutup dulu ya, kita tampilkan yang baru ya. Jadi intinya ini sama, cuma yang awal ini kita bahas mengenai ukuran setiap ruangan beserta tanah yang dibutuhkan. Tapi kalau ini udah masuk ke struktur bangunannya, tapi ukurannya sama aja. Oke, jadi di struktur bangunan untuk kandang kambingnya ini saya naikkan sekitar 40 cm, teman-teman, dari tanah. Apakah harus naik ya? Kembali lagi ke selera teman-teman.
Kalau pengen lebih tinggi, saya sarankan dinaikkan. Kemudian kalau dirasa pengen rata dengan tanah aslinya ya nggak apa-apa. Ini yang di depan saya tambahkan istilahnya tempat untuk santai ya. Kalau pagi hari atau sore hari nongkrong di depan kandang bisa di depan sini. Ini 6 meter teman-teman lebarnya, sesuai dengan lebar kandang. Oke, sekarang kita ke ini dulu ya, ke struktur untuk kaki cornya. Sebentar saya cari dulu. Oh, ini dia. Sebentar. Nah, oke, jadi untuk kaki cor ini saya ambil ketinggian sekitar sebentar. Ini ketinggiannya 65 teman-teman. Ketinggian 65, terus untuk bentar ya. Untuk lebar kolom ya 15 kali 15. Untuk balok gantungnya juga sama. Kita pakai bahan material cor-coran, jadi menggunakan besi tulangan dan besi behel, kemudian dicor. Nanti kurang lebih seperti ini teman. Jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti area bawah kandang ini biarkan tanah saja. Kalau mau digali seperti kolam silakan. Tapi pada gambar kali ini saya cuma turun 10 cm ya. Ini dibiarkan tanah saja. Oke, sekarang kita lanjut ke struktur bagian atasnya. Oke, sebentar teman-teman. Oke, ini dia. Jadi untuk tiang-tiangnya ini kita gunakan kayu berukuran 12 cm kali 12 cm. Kalau di toko bangunan tidak ada ukuran kayu ini, teman-teman bisa pesan ke tempat pemotongan kayu. Kenapa saya pakai kayu ukuran 12 kali 12? Yang pasti kita mengejar kekuatan dari struktur bangunannya. Jadi di bawah sudah pakai kaki cor, di atasnya pakai kayu 12 kali 12. Kemudian untuk rangka atap yang ini adalah kayu 6 kali 12 atau teman-teman bisa pakai menggunakan kayu kelapa. Terus ini yang di tengah ini yang warnanya agak lebih kalem ya. Ini cuma mainan saja, tapi dia cukup membantu untuk istilahnya kuda-kuda teman-teman. Ini kita pakai kayu 57 ya. Terus untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau teman-teman perhatikan ini dipahat teman-teman. Coba saya, nah ini ya, dipahat. Ini juga dipahat yang bagian bawah ini supaya istilahnya dia kayak tertanam gitu. Sebentar saya kembalikan lagi yang tadi. Oke, jadi kurang lebih untuk struktur tiang-tiangnya, begitu juga dengan struktur atap kurang lebih seperti ini ya. Ini tampak samping, kemudian ini dari sisi belakang. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, balok lantai. Nah, balok lantai ini kita naikkan untuk ukurannya. Biasanya saya pakai 4 kali 6, tapi kali ini kita pakai kayu 57. Kemudian untuk jarak pemasangan ini 41,8 mili ya. Hampir 42 cm untuk pemasangannya. Jadi yang sebelah sini juga sama untuk jarak pemasangannya. Terus ini saya tambahkan kayu lagi teman-teman di bagian pinggir. Jadi biar terlihat seperti nggak ada baloknya ya. Padahal itu tertutup dengan kayu ini. Ini pakai kayu 7 kali 10. Jadi 7 cm kali 10 cm. Kemudian untuk lantai kandang ini dia. Ini kita pakai kayu 3 cm kali 5 cm dengan jarak pemasangan 1,5 cm teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus saya mau ke ini area bawah kandang ya. Sebentar. Saya agak lupa ini namanya. Oh ini dia. Jadi yang sisi belakang kita tutup menggunakan besi, menggunakan kayu juga bisa. Nah, supaya nanti
saat di area umbaran, jadi kan ini kan area umbaran nih yang 6x6. Nah, kalau ini dibuka, ada kemungkinan nanti kambingnya bisa masuk ke area umbaran. Jadi ini saya tutup menggunakan besi holo. Atau teman-teman bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu. Atau kalau mau ditutup kayak yang di depan ya, coba saya tampilkan yang depan. Sebentar, saya agak lupa ini namanya. Sebentar teman-teman ya. Oke, kemudian yang mana ya? Oh ini dia. Nah ini kita pakai tutup dengan bata merah ya. Nanti di blaster, kalau teman-teman mau lebih bagus bisa di keramik. Ininya pakai lobster teman-teman ya. Semacam angin-angin untuk area bawah kandang. Yang bagian depan juga sama, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang di belakang mau ditutup seperti yang di depan, menggunakan dinding bata merah, ataupun pakai hebel, bisa saja. Nah, terus nanti akan timbul pertanyaan, kira-kira untuk pengambilan apa kuhinya dari mana? Nah, biasanya peternak itu di area sini, di area bawah kandang, itu tidak dipermanen. Jadi bentuknya seperti jendela ya atau pintu. Jadi kalau seumpamanya kuhinya sudah banyak dan mau diambil, tinggal dibuka saja. Jadi lantai kandangnya tidak dipermanen. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kali ini saya menawarkan apa ya, dua opsi. Kalau mau dibuka kayak gini, yang jadi permasalahan adalah di saat musim hujan. Apalagi kalau terjadi hujan angin ya, ada kemungkinan area bawah kandang ini terkena tampias air hujan. Lantas apakah ada cara lain untuk menutup ini? Ya, bisa menggunakan terpal atau menggunakan banner bekas ya. Tapi kalau mau ditutup permanen kayak yang di depan ini menggunakan bata dan lobster, silakan. Tapi nanti lantai kandangnya jangan dipermanen. Biarkan nanti ada dua titik apa ya, semacam pintu lah untuk mengambil kuhe. Oke, jadi untuk pembahasan bawah kandang sudah. Sekarang kita ke ini ya, ke sekat kandang. Sebentar. Oh ini dia. Jadi untuk sekat kandangnya modelnya minimalis, kurang lebih seperti ini. Ini menggunakan kayu 46 untuk rangka utamanya. Sedangkan untuk kayu rujinya ini, yang atas ini sama yang bagian sini, ini pakai kayu 3x5 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini untuk area sisi dalam. Kemudian ini saya tambahkan apa ya, disc profile ya, semacam profil kayak yang dipasang di ini ya, di plafon. Biasanya ada di tempat toko-toko kayu, jadi modelnya sederhana saja. Kalau teman-teman pengen polosan ya juga tidak apa-apa, karena ini lebih ke selera. Cuma kalau pengen lebih bagus, ya pakai disc profil ya, semacam ini ya. Ini dari kayu juga teman-teman ya, jangan pakai yang untuk atap plafon ya. Ini juga dari kayu untuk bahan materialnya. Oke, sekarang kita ke ketinggian ya, ketinggian dari lantai ke bibir pakan. Ini kita pasang berapa ya? Coba kita cek teman-teman. Sebentar, kita ke sini dulu. Jadi untuk ketinggian dari lantai ke bibir pakan, bentar teman-teman, ini kita pasang 45 cm, kemudian lubang masuk kepala 20 cm. Nah, teman-teman mengenai ketinggian tempat pakan ataupun lubang masuk kepala kambing, itu bisa diatur sesuai kebutuhannya. Jadi tidak harus mengikuti apa yang saya jelaskan. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya untuk cempe ya lebih rendah terus lubangnya lebih kecil. Cuma ini kan untuk breeding jadi saya pasang 20 cm. Ada juga yang lebih tinggi ya. Biasanya untuk kambing-kambing kontes itu kan kambingnya besar-besar jadi membutuhkan akses untuk lubang masuk kepala itu lebih besar. Cuma karena ini untuk breeding saya pasang 20 cm. Jadi seperti itu.
Sekarang kita ke ini ya, sisi atap ya. Untuk model atapnya kita atap bertingkat. Salah satu keunggulan atap model ini menambah sirkulasi udara teman-teman ya. Jadi ini ada apa ya, istilahnya ada ruang kosong. Ini ketinggian sekitar 25 sentian. Jadi konsepnya seperti ini, atap bertingkat. Kemudian ini yang kayu yang besar ini, yang warna coklat ini pakai kayu 5x7 teman-teman ya, karena kita menggunakan genteng tanah. Terus di atasnya ini kita pasang reng ya, reng kayu ukuran 3 cm kali 3 cm. Jadi nanti bentuknya seperti ini untuk rangka atapnya. Sebentar, ini saya tutup dulu teman-teman. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini dari sisi depan, kemudian ini dari sisi samping ya. Cuma kalau kita pakai model atap bertingkat, yang jadi apa ya, istilah jadi masalah itu pasti kayu yang dibutuhkan itu lebih banyak. Jadi pengeluaran lebih banyak. Tapi keunggulan dari model atap bertingkat itu sirkulasi udaranya lebih baik. Jadi ada tambahan lah. Terus kita ke area ini ya, ke genteng ya. Jadi untuk gentengnya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan genteng tanah. Jadi kalau saya harus milih, kalau bikin kandang mau pakai genteng apa, saya akan beli genteng tanah. Cuma penggunaan genteng tanah itu membutuhkan dana yang lebih karena kayu yang dibutuhkan lebih banyak teman-teman. Terus untuk pembuatannya pun lebih lama karena kayu yang dipasang lebih banyak. Jadi kandangnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ke area ini ya, umbaran. Bentar. Sebentar teman-teman, umbaran. Ini saya beri nama apa ya kemarin ya? Pagar depan, terus ini dia sekat umbaran. Jadi untuk umbaran, sebentar. Ini kita pakai kayu 3 cm kali 10 cm untuk yang warna gelap ini. Yang kemudian untuk ketinggian ini saya pasang berapa ini? Oke, 140 teman-teman ya. Saya samakan dengan sekat kandang. Jadi sekat kandang itu ketinggiannya 140 cm. Biasanya yang sering dipakai itu 120 sampai 140 ya. Karena kalau kambing jantannya itu yang super, yang besar, kalau 120 ada kemungkinan dia loncat. Jadi biasanya kalau penyuka kambing-kambing kontes itu kan kelasnya udah kelas yang bagus-bagus ya, yang tinggi-tinggi kambingnya. Biasanya dia akan pasang 140 cm, terus area atasnya ini juga ditutup. Cuma ini kan untuk breeding ya, bukan untuk kambing kontes. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Jadi untuk umbaran kurang lebih seperti ini. Ini 6 meter kali 6 meter. Terus kalau teman-teman tanya untuk naik turun tangganya pakai apa? Bentar. Oh, dia di mana? Di sini kayaknya. Oke, ini dia teman-teman ya. Jadi ini kita gunakan kayu 46 dengan 5x7. Usahakan untuk naik turun tangga ini, naik turunnya kambing dan domba nanti gunakan kayu yang ukurannya berbeda atau bisa menggunakan kayu-kayu bekas ya, karena kalau di model pakai papan itu kalau hujan kan licin, tapi kalau ini kan semacam ada penahan ya, semacam ada giginya gitu. Nah ini ada pintu di sini teman-teman ya, coba saya ini tutup dulu. Oke, jadi pintunya dari situ ya untuk menuju umbaran. Di area umbaran tidak saya pasang pintu ya, karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Jadi biar tidak terlalu banyak pintu. Jadi nanti kalau ABK kandang mau ke area umbaran bisa melewati
pintu depan ya. Pintu depannya ada di sini. Nah ini dia, ini pintu teman. Ini pintu kandang, kemudian ini pintu ke area umbaran. Jadi kurang lebih seperti itu untuk desain kandang versi kedua ya. Untuk versi 1 sudah tembus 41.000 ya yang menonton kandang ini. Jadi saya bertanggung jawab untuk membuat versi kedua tentunya yang lebih baik lagi. Terus untuk ukuran nggak ada yang saya rubah. Ini lebih ke struktur bangunan dan wajah baru. Oke. Terus untuk area pinggir ini nanti bisa ditanami ketersediaan pakan ya. Nanti teman-teman tunggu aja hasil rendernya. Kalau di detail ukuran kandang ini masih apa ya, warnanya masih putih polos. Nanti di hasil render ini baru kelihatan ya. Terus oke, kita ke area pagar ya. Jadi untuk area pagar kita menggunakan bata merah. Kemudian yang warna abu-abu ini untuk kolom dan miring balok atas. Terus area depan kita gunakan besi hulu. Ini pakai besi hulu 4x4 dan 2x4. Kemudian yang di depan ini pintu lipat ya. Untuk ukuran besi hulu yang digunakan sama saja. Jadi kurang lebih untuk desain kandang versi kedua, khususnya di pembahasan detail ukuran kandang, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman yang penasaran dengan hasil jadinya, tunggu saja karena ini masih akan masuk ke proses render. Mungkin kalau render itu kalau cepat 2 hari ya, 2-3 harian. Bergantung nanti kecepatan laptopnya dalam melakukan proses render. Oh ya, ada yang lupa ya. Ini untuk model tempat pakan ya. Kurang lebih seperti ini. Ini kedalamannya saya pasang 18 cm ya. Bisa menggunakan kayu 3x20 ya. Tebal 3 cm, lebar 20. Kemudian ini juga saya pasang list profil teman-teman ya. Biar terlihat lebih bagus. Jadi kurang lebih desainnya seperti ini. Oh ya teman-teman, sebelum saya tutup video ini, apabila teman-teman ingin membangun kandang kambing, domba, dan sapi yang referensinya dapat dari channel Kang Adon TV, silakan berkonsultasi dulu ke ahlinya. Untuk konsep kandang, teman-teman bisa main-main ke peternak-peternak yang sudah sukses. Kiranya kalau pengen membangun kandang yang seperti ini, nanti teman-teman bisa bertanya apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian untuk struktur bangunan, teman-teman bisa konsultasi ke pemborong, ke arsitek, ataupun ke tukang ya, yang sudah berpengalaman tentunya dalam membuat kandang kambing ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi yang baik-baik silakan diambil untuk pembangunan kandang kambingnya, yang tidak baik silakan dibuang jauh-jauh. Sekian pembahasan detail ukuran kandang. Kurang lebihnya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.